Hi again everyone. Have a good day and good afternoon. Welcome back again di Altcoins Update. Di Altcoins Update hari ini kita bakal bahas Binance atau BNB dan juga kita akan bahas Litecoin atau LTC. Ini adalah request dari teman-teman di previous video, lebih tepatnya setelah kita ngebahas tentang Cardano dan Ethereum. Saya lihat banyak banget yang request di sana. Sebenarnya ada beberapa kayak Optimism, terus Conflux ya, dan Polkadot atau Solana. Maybe after this kita bakal bahas Polkadot dan Solana karena ini salah satu koin yang top juga yang paling sering ditanyain orang-orang. Jadi please guys be patient ya. Makanya supaya nggak ketinggalan, kalian jangan lupa subscribe channel ini supaya nanti bisa kembali lagi untuk melihat apakah saya sudah bahas Polkadot atau Solana. Alright. Nah, di video ini kita bakal bahas BNB dulu. Kenapa? Karena BNB sebenarnya menarik ya. Kita ngelihat dia mengalami rebound cukup signifikan di antara tekanan koin yang lainnya. Nah, menariknya adalah harga yang ditahan oleh para pelaku pasar, atau saya bisa bilang sebetulnya specifically Binance atau CZ itu adalah di $220. Pas ya. Dengan previous video kita ada sempat mention soal liquidation levels yang ada pada si BNB, dan so far itu angkanya di $218 ya, $218,84 atau pembulatan $219 itu berkisar $203,6 juta yang terlikuidasi kalau misalnya BNB berada di bawah level tersebut. Oke, dan kelihatannya dijagain. Jadi memang ya ini yang saya salut ya dari CZ dan Binance ya. Mereka cenderung untuk mempertahankan kredibilitas mereka sebagai exchange terbesar saat ini walaupun dengan tuntutan atau SEC ya, serangan dari SEC. Tapi perlu teman-teman ketahui, di sini saya lihat banyak banget yang salah persepsi. Belum lagi ada media-media Indonesia juga yang membuat clickbait-nya itu sangat-sangat serem ya. Jadi seakan-akan CZ tuh berusaha untuk kabur, CZ berusaha untuk pokoknya macam-macam ya teman-teman ya, dan itu serem sebenarnya kalau dibaca. Tapi itu adalah bias negatif yang bisa bikin kita juga memiliki pandangan negatif, dan sebetulnya sebaiknya kita lakukan research, bukan cuma percaya oleh satu media. Makanya saya pernah bilang teman-teman, ada perbedaan antara fundamental, sentimen, dan news ya. Ketiga ini tuh sebenarnya mirip-mirip. Jadi kalau orang bilang fundamental analysis, orang bilang tuh news, kemudian ya laporan keuangan, macam-macam ya, itu dari sisi company-nya. Tapi kalau kita ngomongin di market yang secara umum seperti forex ataupun crypto, saya pikir ini adalah tiga hal yang berbeda. Sentimen itu diciptakan seperti tweet dari seseorang, let's say CZ atau Elon Musk. Mereka bisa mengubah sentimen pasar sebegitu signifikannya. Kemudian ada fundamental. Fundamental itu adalah fungsi daripada tokennya, fungsi daripada koinnya. Kemudian apa tujuan dari si company-nya, siapa developernya, dan siapa orang di balik pengembangan komunitasnya juga, serta lain-lainnya. Dan faktor terakhir adalah news. News itu adalah faktor yang paling sebetulnya bisa mengubah bias seseorang menjadi cenderung terbalik dan diarahkanlah opininya. Jadi kita bilang tuh kayak giring opini ya, karena news itu diciptakan oleh media. Media itu adalah pihak ketiga yang bisa aja orang-orang penulisnya itu salah paham. Jadi dia juga nggak ngerti tapi diminta untuk dibuatkan artikel seputar itu. Alhasil comot sana comot sini, pelajari sedikit ya, nggak benar-benar mengerti secara penuh, habis itu dia bikinlah sebuah artikel dan bisa membuat orang-orang ya bisa dibilang tersesat juga ya dari segi pandang mereka atau sudut pandang mereka. Lalu teman-teman, saya juga akan menjawab satu pertanyaan ya dari previous video, masih sama seputaran exchange, karena dia tanya kayak gini, kok toko kripto aman nggak untuk kita taruh uang di sana gitu ya, atau untuk taruh aset atau gimana ya. Sebetulnya teman-teman sekalian, saya nggak perlu mention ya toko kriptonya, Binance-nya, Bybit-nya, OKX-nya, ataupun yang lain-lainnya. Sebenarnya kita nggak perlu mention hal tersebut. Pada intinya, yang namanya exchange itu adalah bursa atau pasar. Sama kayak teman-teman datang ke bursa saham, ya kita beli belanja transaksi saham. Saham tersebut disimpan sama kita, bukan disimpan di bursa ibaratnya, bukan kita titipin di sana gitu loh, kecuali order transaksinya ya. Kita balik ke tradisional dulu deh, teman-teman beli saham dapat ya istilahnya kayak laporan keuangan, ya pokoknya macam-macam ya teman-teman. Terima saham itu ada bentuk underlying-nya ya, mungkin bilang underlying atau agreement lah ya, atau kontraknya lah kalau kita bilang. Dan itu yang menjadi bukti kepemilikan kita. Nah, kalau berbicara soal kripto, itu sama aja kayak teman-teman belanja barang. Misalkan teman-teman datang ke pasar, datang ke bursa otomotif, datang misalkan ke, I don't know, ya sebut aja semua pasar yang ada ya teman-teman. Pasar ikan, pasar buah, pasar sayur ya. Kalian belanja. Setelah belanja, kalian save. Maksudnya belanjaan kalian bawa.
Ya pertanyaannya adalah kalian titipin di pasar atau bawa pulang? Kalau kalian bilang, oh ya pasti bawa pulang dong, karena nanti dipakai untuk disimpan di rumah dan lain sebagainya. Itu hal yang sama dengan yang kita lakukan sebenarnya di kripto. Jadi kita ke toko kripto, datang ke Binance itu sebenarnya untuk belanja. Saya cuma mau belanja Matic hari ini, saya mau belanja BNB hari ini, saya mau belanja Litecoin misalkan. Habis saya belanja, saya terima koinnya, asetnya itu masuk ke dalam wallet sementara, which is saya bilangnya seperti itu, anggaplah seperti wallet sementara yang ada di exchange. Lalu dari exchange kalian withdraw. Makanya judulnya di situ namanya adalah withdrawal atau penarikan. Kalian tarik dari exchange, pindahkan ke wallet pribadi. Makanya wajib punya yang namanya cold wallet. Atau teman-teman bisa pakai alternatif seperti Trust Wallet atau MetaMask ya, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali wallet yang di-provide sama beberapa company-company kripto di dunia ya. Kayak SafePal dan kawan-kawan, itu kalian bisa cek juga. Kalian cari tahu di situ ya. Sebisa mungkin cari tahu mandiri supaya kalian juga ngerti gimana cara pemanfaatan atau penggunaannya. Oke? Yeah, so that's for ya tadi ya pertanyaan itu semoga terjawab. Jadi sebenarnya tidak perlu mempertanyakan exchange ya. Exchange itu aman atau tidak selama kita bisa melakukan transaksi di sana, ya udah baik-baik aja gitu. Karena exchange terima untung dari fee transaksi kita, bukan dengan kita simpen uang di tempat mereka. Kalau kita simpen uang di tempat mereka, ya itu sebenarnya resiko kita jadi lebih tinggi. That's it everybody. Okay? So I'm really sorry for the first 6 minute kita lagi-lagi ngebahas tentang hal seperti ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin informasi lah ya dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kita untuk memulai, saya mungkin akan mulai dari BNB terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke Litecoin. BNB di time frame daily, as you can see, kita memiliki area major support. Ya, kebetulan major support ini adalah area yang memang kita antisipasi. Setidaknya melalui grup advance juga saya ada sempat mention ya beberapa kali soal area ini. Nggak cuman saya, tapi saya lihat banyak sekali tim atau ya kita bisa bilang teman-teman lah ya yang ikut bertransaksi aktif di sini juga mention soal area tersebut. Jadi kita melihat bahwa area tersebut adalah major support ya sebetulnya ya. Oke, saya cari ini udah banyak ya. Kayaknya udah kelelep ya. Oke, jadi ya, itu adalah area major supportnya kita yang kita perlu pantau. Dan sebetulnya ketika BNB breakdown, ekspektasi kita memang adalah untuk memanfaatkan BNB untuk melakukan short ya. Jadi kita udah sempat mention ini juga kalau nggak salah di live streaming ya sekitar waktu lalu yang crypto crash last dip ya, kalian bisa cek di live streaming yang ini kita sempat mention soal setup ini. Saya sempat sampaikan juga ke teman-teman secara lisan ya, dan pada akhirnya itu yang kita coba untuk manfaatkan. Jadi previously saya melakukan short pada BNB, jadi kita dapat profit ya cukup oke. Ini juga yang saya post terakhir di ya, YouTube channel saya ya. Dan kalau ini adalah screenshotnya ya dari transaksinya sebagian yang kita execute. Kemudian teman-teman, saat ini kalau kita cek bagaimana si BNB terakhir, itu saya ngelihat, we have potential inverted head and shoulders, dan ini terjadi tepat sekali di area major support yang kita mention ya, di kisaran $220 yang juga merupakan area likuidasi. Jadi setelah kita melihat pola ini terbentuk, ekspektasi saya adalah bagaimana si BNB ini itu bisa dimanfaatkan ya untuk dilakukan long atau melakukan entry berdasarkan long position. Atau teman-teman ya kembali lagi bisa menunggu retracementnya dulu atau koreksinya dulu, testing terhadap neckline. Karena pertama teman-teman, kita ini posisinya counter trend. Trend secara garis besar adalah sellers atau bearish. Lalu ketika breakout terjadi, artinya kita butuh satu kali konfirmasi minimal untuk meyakinkan kita juga bahwa sellers itu udah nggak punya kemampuan lagi untuk menekan harga lebih jauh. Atau bila CZ memang ingin pertahankan, maka ini adalah momen yang cukup tepat sebetulnya ketika dari sebuah pola menunjukkan bahwa adanya potensi reversal, para pelaku pasar atau para trader itu bisa memanfaatkan dengan baik pola tersebut dan kita bisa bilang dikasih untung lah ya bahasanya. Nah, tapi di sisi yang sama, saya pikir ini bisa menimbulkan order beli lebih banyak pada market. Alhasil kalau kita lihat progres BNB hari ini, ya so far respecting that level, breakout testing neckline. Habis testing neckline kita ngeliat dia reverse ya, dan going up sampai ke level yang ya setidaknya menjadi salah satu area yang kita antisipasi ya. Di level itu adalah area
major support resistance ya dari previous support. Jadi kalau kalian lihat di sini ada konsolidasi. Jadi ini adalah setup terakhir ya sebelum kita melakukan short di sana. Saya ngelihat di sini membentuk triangle and then boom, breakdown dari triangle-nya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ini adalah level supportnya yang saat ini berpotensi menjadi resistance. Lalu di atasnya adalah area supply-nya. Di mana pada area supply tersebut si harga nantinya itu bisa ketahan. Ya, bisa ketahan di situ dan bisa menimbulkan reaction terhadap sellers lagi. Jadi ya harap waspada atau antisipasi apabila harga testing ke level tersebut. Ya sebenarnya nggak harus sampai di atas, di sini pun udah boleh antisipasi. Dan yang perlu diingat teman-teman, ini rule saya sih. Kalau misalnya kita posisinya adalah trade itu countering the trend, maka kita harus pahami kita nggak bisa expect jackpot. Ya, kita mungkin bisa dapat 1/1,5 atau 1/2 dan itu udah cukup oke gitu ya. Dalam artian kalau misalkan teman-teman expecting bisa dapat jackpot dengan cara countering the trend, pertanyaannya adalah apakah ada cukup uang untuk membuat tren itu bisa berubah dari yang tadinya bearish banget menjadi bullish banget. Oke, nah itu perlu di take note. Jadi untuk saat ini key level yang Anda perlu perhatikan buat teman-teman yang trading di BNB adalah $255 and then you have supply area di $261,8. Tunggu sampai ada rejection kalau Anda ingin melakukan short, atau paling tidak perhatikan bagaimana si exponential moving average 21 di sini bekerja dengan sangat baik mempertahankan tren pada BNB untuk tetap bullish. Ya, sebaliknya ketika Anda lihat dia sedang posisi penurunan atau bearish, sama, exponential moving average 21 so far cukup baik dalam menunjukkan bahwa tren tersebut cukup baik ya. Kita lihat harga turun, naik sedikit, fake out, and then breakdown lagi, bam ya, turun, testing, konsolidasi, building order, breakdown, exponential moving average 21, testing, dan akhirnya Anda dapat harga cukup bawah. Nah, kalau Anda short dengan memanfaatkan itu saja, sebenarnya udah oke gitu. Tapi sometimes alangkah lebih baiknya kita membutuhkan yang namanya tambahan konfirmasi supaya entry-nya pun lebih confident ya. Dalam artian struktur sesuai, tren sesuai, indikator sejalan, semuanya confluence, di situ baru bisa dimanfaatkan. Dan untuk saat ini, even akan sangat menarik untuk melakukan short pada level-level tertentu, saya personally lebih baik jangan lawan CZ ya. Jadi short untuk BNB saya akan menghindari. Lebih baik saya cari alternatif koin yang lain untuk saya manfaatkan. Oke? So for now, let's see ya bagaimana BNB di sini bertahan dalam strukturnya. As long dia tetap dalam keadaan seperti ini ya, Anda bisa lihat baik-baik bagaimana higher high, higher low terbentuk. So if let's say dia pullback, ya ini masih jadi higher low-nya ya. Kalau misalnya dia pullback-nya jauh sekali ke bawah, breakdown seperti ini, baru kita berbicara possibility untuk BNB turun dan bahkan melewati level likuidasinya. Oke? So itu perlu di take note untuk teman-teman yang saat ini sedang bertransaksi di BNB, dan buat teman-teman yang mungkin tadinya berpikir bahwa kayaknya boleh lah ini untuk akumulasi BNB. Nah, setidaknya teman-teman stay safe dulu ya. Karena kita tahu posisinya BNB ini gak dalam keadaan baik-baik saja. Secara sentimen masih cenderung negatif. Anginnya ya berhembus masih cenderung negatif. Jadi harap berwaspada di situ. Dan berikutnya kita bakal bahas Litecoin ya. Litecoin personally, anyway, sorry teman-teman ya, ternyata bertepatan dengan azan ya. Oke, so anyway, saya bakal lanjut sedikit aja ya. Litecoin sedikit di sini kita ngelihat pergerakan sedang testing terhadap previous low. Ya, like this one for example, dan kita lagi testing atau bertahan di level tersebut. Sebetulnya secara block halving itu sentimennya cenderung positif. But the question is, can we still maintain ya untuk LTC tetap berada dalam keadaan bullish ya? So let's say if price going up like this, slowly corrective, dan kemudian ada rejection lagi, itu malah menguntungkan untuk kita melakukan short. Tapi kalau misalkan somehow dia bisa rebound dan sangat impulsif, itu bisa menjadi sebuah indikasi adanya potensi reversal. Mengingat LTC secara majority itu sebetulnya masih mempertahankan area low yang tinggi ya. Kita bisa bilang di sini ada higher high, higher low, same high level, and then ya kita masih di dalam struktur yang sama, kira-kira seperti itu. Lalu teman-teman, sorry ya, a little bit more. I am really sorry buat teman-teman yang muslim ya, tidak bermaksud untuk disrespect, tapi ini udah tanggung ya, udah di ujung teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ya, we have ascending channel, which is pergerakan ini adalah membentuk base atau creating base aja di range level yang lebih kurang sama.
Kalau teman-teman yang percaya pola, Anda bisa lihat di sini. Di sini adalah ABC, D, potentially E. Ya, mudah-mudahan dia nggak breakdown ke bawah. Kalau misalkan dia breakdown ke bawah, maka perlu diantisipasi untuk penurunan lebih jauh. Seperti yang tadi kita mention, ya sebelumnya untuk time frame daily, setidaknya Anda perlu perhatikan LTC ada possibility untuk testing ke level $66,50. Alright, so for now, I think that's it teman-teman ya. Just a quick update aja untuk Litecoin dan juga untuk BNB. If you guys see this as potential inverted head and shoulders, saya juga nggak menyalahkan ya, karena memang harusnya kita ada retracement dulu dari penurunan yang terjadi sebelumnya. Alright, so I guess that's it everyone. Thank you so much guys untuk kesempatannya sudah nonton video ini, dan I'm so sorry once again buat teman-teman yang dalam keadaan beribadah atau sudah dipanggil untuk beribadah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. I think that's it. Have a nice day guys, dan jangan lupa makan siang. Cheers guys, bye bye.